Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bagi mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah Aljabar ya. Kali ini kita akan membahas tentang matrik representasi transformasi linier. Ya. Oke, untuk memahami matrik representasi transformasi linier ini ya, kita harus menguasai dahulu sebelumnya tentu saja transformasi linier ya. Bagaimana definisi transformasi linier? Lalu ingat ya ruang vektor, bahwa ruang vektor itu memiliki basis dan basisnya juga tidak tunggal. Kemudian setiap anggota pada ruang vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor basisnya ya. Oke, kita ke definisi dari matriks representasi transformasi linier ya. Misalkan V adalah ruang vektor atas lapangan F ya. Berdimensi M. Basisnya B ya. Anggotanya E1, E2, E3 sampai M. Ya. Kemudian W juga ruang vektor atas lapangan F juga, tapi berdimensi M. Ya, basisnya katakanlah BW, kalau yang tadi basis V ditulisnya BV ya. BW ini anggotanya adalah F1 sampai Fn. Nah, jika T anggota homomorfisme dari V ke W, dari ruang vektor V ke W, ya maka artinya T ini merupakan transformasi linier ya. Maka untuk setiap EI anggota BV, ya jadi ini ya, E1, E2, E3, dan seterusnya sampai EN. Jadi untuk setiap E di sini, ya, diperoleh, ya setelah ditransformasikan oleh T, ya, maka dia adalah TEI. Ini anggota W. Ya. Karena BW ini basis di W, ya, dan TE ini anggota W, maka TEI ya anggota W, maka TEI ini dapat dinyatakan ya secara tunggal dari kombinasi linier vektor-vektor basis di sini. Ya, sehingga terdapat alfa 1i, alfa 2i, alfa 3i, dan seterusnya sampai alfa ni yang memenuhi ini. TEI sama dengan alfa 1i F1 ditambah alfa 2i F2 dan seterusnya ya sampai ditambah alfa ni Fn. Nah, jadi ini merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor basis di W ini yaitu F1, F2 dan Fn. Katakanlah kita ambil EI-nya itu E1 ya. Maka TE1 itu sama dengan alfa 11 F1 ditambah alfa 21 F2 ya dan seterusnya sampai alfa N1 Fn. Kemudian TE2 sama dengan alfa 1 F1 ditambah alfa 22 F2. Ya, jadi TE2 itu sama dengan alfa 12 F1 ditambah alfa 22 F2 ya dan seterusnya sampai ya ditambah alfa N2 Fn. Kemudian TE3 sama dengan alfa 13 F1 ditambah alfa 23 F2 dan seterusnya sampai ditambah alfa N3 Fn. Ya, ini seterusnya ya sampai TEM. Ya, maka TEM ini sama dengan alfa 1M F1 ditambah alfa 2M F2 ditambah alfa 3M F3 ya dan seterusnya sampai ditambah alfa NM Fn. Ya, jadi sudah semuanya ya tertransformasi dari anggota-anggota di BV ini. Ya. Maka ya ini kita ingat ya matriks koordinat relatif ya. Matriks koordinat vektor relatif terhadap suatu basis. Jadi TE1 ini kan kombinasi linier ini ya, menghasilkan kombinasi linier ini ya. Nah,
Alfa 11, alfa 21, alfa 31, alfa N1 ini adalah koordinat vektor TE1 relatif terhadap basis BW. Ya, demikian juga ya koordinat vektor TE2 ya relatif terhadap basis BW, yaitu alfa 12, alfa 22, alfa 32 ya dan seterusnya sampai alfa N2. Ya sama, nanti juga ada koordinat vektor TE3 relatif terhadap basis BW ya dan seterusnya ini ya sampai terakhir koordinat vektor TEM relatif terhadap basis BW ya. Jadi ini ada menghasilkan vektor kolom. Nah, vektor kolom ini akan dihasilkan sebanyak berapa vektor kolom? Ya, kita lihat di sini ada 1, 2, 3 sampai M vektor kolom. Dari vektor-vektor kolom tersebutlah maka akan terbentuk matriks berukuran N kali M. Ya. Nah, matriks N kali M inilah yang dikatakan dengan matriks representasi transformasi linier. Jadi kalau diuraikan ya seperti ini ya. Tulisannya seperti ini ya. Kalau ditulis ya M BV ke BW terhadap transformasi linier T. Ya. Inilah disebut matriks representasi transformasi linier T relatif terhadap basis BV ke BW. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan matriks transformasi linier ini gitu ya. Kita lihat ya bersama-sama contoh berikut ya. Misalkan T ya, ini memetakan dari ruang vektor R2 ke ruang vektor R2. Jadi ke dirinya sendiri ya dengan ketentuan TXY sama dengan ya X min Y, X plus 2Y untuk setiap XY anggota R2. Nah, silakan dibuktikan ya bahwa T ini merupakan transformasi linier ya. Silakan buktikan sendiri. Nah, pertanyaannya tentukan matriks representasi untuk T terhadap basis standarnya. Ya, jadi ini terhadap basis standarnya ya. Jadi dari basis standar ke basis standar gitu ya. Basis standar pada ruang vektor R2 ya itu adalah 1001 ya. Nah, soal ini menyatakan ini matriks representasi transformasi linier relatif ya terhadap basis B ke B ya. Karena ini dari basis standar ke basis standar. Nah, pertama kita tentukan dahulu ya basis B ini anggotanya kita transformasikan dengan transformasi T seperti definisi yang ini. Jadi kalau T10 maka hasilnya adalah 1, 1. Ya. Kalau T01 hasilnya adalah min 1, 2. Ya. Jadi ini kemudian hasilnya 11 min 12 ini kan vektor di R2. Pasti merupakan kombinasi linier ya dari vektor-vektor basisnya yang ini, basisnya ya. Masih basis standar karena yang dimintanya basis standar. Maka terdapat dengan tunggal alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 anggota R ya karena R2 ini adalah ruang vektor atas lapangan R ya. Sehingga ya, nah satu ini dinyatakan sebagai kombinasi linier terhadap basis-basisnya. Vektor-vektor basisnya ya. Jadi ini 11 itu sama dengan alfa 1, 10 ditambah alfa 2, 01. Ini menghasilkan sistem persamaan linear dengan dua variabel ya, alfa 1 dan alfa 2. Jadi persamaan pertama itu 1 sama dengan alfa 1 dikali 1 ditambah alfa 2 kali 0. Atau dapat dikatakan alfa 1 sama dengan 1.
Oke, untuk sebelum ke sana ya, untuk yang min 1, 2 ini juga dapat dinyatakan sebagai kombinasi liniernya ya. Ini menghasilkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu ini ya, dua-duanya persamaan ini menghasilkan sistem persamaan linier dengan dua variabel ya. Yang persama ini kita menghasilkan alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 1. Dari ya sehingga koordinat T10 relatif terhadap basis standarnya adalah 1,1. Ya, kalau terhadap basis standarnya biasanya dirinya sendiri ya. Kemudian dari 2 ya kita peroleh beta 1 sama dengan 1, negatif 1 ya. Karena persamaan pertamanya adalah negatif 1 sama dengan beta 1 kali 1 ditambah beta 2 kali 0. Sehingga beta 1-nya sama dengan negatif 1 dan beta 2-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh koordinat vektor T01 relatif terhadap basis B adalah negatif 1, 2. Ya, sehingga matriks representasi transformasi linier T ya dari basis B ke basis B itu sama dengan ini. 1 min 1, 1, 2. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita contoh yang lain. Kalau tadi dari R2 ke R2, sekarang kita ambil contohnya ya, transformasi liniernya ini dari R2 ke R3 ya, dengan ketentuan ini ya. TXY sama dengan X plus 2Y, 0, 2X plus 3Y ya. Untuk setiap XY anggota R2 ya. Tentukan ya, matriks representasi transformasi linier T dari B ke C. Ya, di mana B ini adalah basis standar dalam R2 ya. Dan C juga basis di R3 tapi bukan basis standar ya, di mana anggotanya adalah 001, 010, 111 ya. Nah, pertama ya kita tentukan dahulu ya transformasi linier, hasil transformasi dari basis standar di R2 ya. Basis standarnya kan 1001. Lalu kita transformasikan diperoleh T10 ya berdasarkan definisi ini ya. Hasilnya adalah 10 T10 102 ya. Kemudian kalau 01 hasilnya adalah 203 ya, 203. Nah, 102 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier ya dari ini vektor-vektor basis di C ini ya. Jadi 102 ya dapat dinyatakan dengan tunggal ya. Jadi sebagai alfa 1 kali 001 ditambah alfa 2 011 ditambah alfa 3 111. Ya demikian juga 203 dapat dinyatakan ya sebagai kombinasi liniernya dari vektor basis C ini. Ya. Baik persamaan 1 maupun persamaan 2 ini menghasilkan sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Ya. Nah, dari persamaan pertama ini, ya diperoleh persamaan pertamanya adalah 1 sama dengan alfa 1 dikali 0, ditambah alfa 2 dikali 0, ditambah alfa 3 kali 1. Dari sini akan diperoleh alfa 3-nya sama dengan 1. Ya, alfa 3-nya sama dengan 1. Kemudian didapat ya alfa 2-nya sama dengan negatif 1 ya dan alfa 1-nya sama dengan 2. Ya sehingga koordinat vektor T10 relatif terhadap basis C adalah 2 negatif 1 dan 1 ya, 2 negatif 1 1. Ya. Nah, dari persamaan 2 kita lihat lagi di sini ya, persamaan 2 ini tadi. Nah, dari persamaan 2 ini juga menghasilkan sistem persamaan linier 3 variabel dalam beta 1, beta 2, beta 3 ya. Di mana persamaan pertamanya itu adalah 2 sama dengan beta 1 kali 0 ditambah beta 2 kali 0 ditambah beta 3 kali 1 sehingga diperoleh beta 3-nya sama dengan 2. Ya, dari persamaan 2 diperoleh ya
beta 3-nya sama dengan 2, beta 2-nya sama dengan negatif 2, dan beta 3-nya sama dengan 3. Sehingga koordinat vektor T01 relatif terhadap basis C adalah 3, negatif 2, 2. Ya. Ini beta 1 ya. Bukan beta 3 ini ya. Ini adalah beta 1. Ya. Sehingga vektor koordinat vektor T01 relatif terhadap basis C adalah 3, negatif 2, 2. Jadi matriks representasi transformasi linier T dari basis B ke C adalah ini. Ya. Oke, demikian ya Bapak Ibu contoh-contoh yang telah kami berikan bagaimana menentukan matriks representasi transformasi linier ya. Silahkan dibuat latihan ya. Kalau tadi ini kan contoh yang saya berikan ini dari ya ini dari R2 ke R3 gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini kan R2 itu kan dimensinya lebih rendah daripada R3 ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dimensi yang daerah asalnya ini lebih tinggi daripada di daerah hasilnya ini. Jadi di daerah lawannya. Ya. Atau misalnya transformasi dari R4 ke R2 misalnya. Itu bagaimana gitu ya. Silahkan ya dicari contohnya untuk latihan ya sebagai apa namanya perluasan dari pemahaman tentang matriks transformasi linier ini. Oke, sampai di sini saja ya bahasan kita ya Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.